Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga hari ini, pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam pelayanan, bahkan pendengaran kita akan firman Tuhan. Dan sebelum saya membawa kita dengan firman Tuhan pada pagi ini, kita berdoa dulu. Saya akan berdoa untuk kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kesempatan dan peluang yang begitu berharga, di mana kami boleh duduk di kaki Tuhan dan kami akan mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau membuka hati kami, minda kami, fokus kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Roh Kudus akan terus menjamah hati kami dan kami akan memahami akan rahasia firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya senang sekali lagi ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang terambil daripada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Ini adalah merupakan perkataan Yesus yang terus terang memperkenalkan dirinya sebagai jalan dan kebenaran. Menjelang perayaan Natal yang tak lama lagi, kita akan rayakan bersama-sama, saudara-saudara. Seluruh umat Kristen mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal ini. Lazimnya pada bulan 12 ujung tahun kita merayakan perayaan Christmas. Ada 1001 macam ragam yang dipamerkan sebagai tanda umat manusia, orang Kristen merayakan Natal ataupun merayakan perayaan Christmas, baik orang Kristen dan juga oleh non-Kristen dengan motivasi yang berbeda-beda. Dan saya percaya bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus yang telah lahir, yang telah datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menggenapi misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya pada hari-hari ini orang Kristen yang percaya sepenuhnya kepada Yesus mengenal pasti
dalam perayaan Natal itu mereka sudah memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Motif mereka, tujuan mereka untuk merayakan Natal, karena mereka tahu bahwa hanya Yesus saja satu-satunya jalan dan kebenaran. Nah, pada pagi hari ini saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali kalau kita boleh belajar dengan satu tema yang mengatakan manusia memerlukan seorang juru selamat. Ataupun dalam arti kata yang lain itu adalah keperluan asasi manusia adalah memerlukan seorang juru selamat untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, bahkan untuk membawa mereka kepada status mereka yang asal. Saudara-saudara, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dalam perayaan Natal itu, mereka sudah memiliki satu tujuan. Motif mereka sebenarnya adalah untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu dan tidak pernah pudar. Suasana yang kita ada, yang kita perlu pegang, bahkan kita rayakan karena suatu sejarah yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan Anda. Setelah kita diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kelahiran Yesus, oleh kematian Yesus di atas kayu salib, dan karena kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Itu sebabnya pada pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya dengan pembacaan firman Tuhan ini yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang telah mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia adalah kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan kebenaran itu untuk sampai kepada Bapa di surga adalah melalui Tuhan Yesus. Mengapa manusia memerlukan seorang juru selamat? Mengapa manusia harus diselamatkan? Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang terkecuali tidak melakukan dosa. Oleh karena sejak manusia pertama yaitu Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi saudara-saudara? Dosa telah masuk ke dalam hati manusia. Semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, tidak ada yang terkecuali, karena semua orang telah berbuat dosa. Makanya manusia itu memerlukan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka, yang akan melepaskan mereka, yang akan membebaskan mereka, yang akan memulihkan mereka. Saudara-saudara, hanya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jelas sekali saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus. Akibat dosa, segala sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, dan kematian telah menimpa hidup manusia dari mula pertama hingga sampai pada akhir zaman. Akibat daripada dosa, manusia harus mati. Tetapi jiwa mereka harus diselamatkan. Manusia sudah rosak oleh dosa, dan sejak lahirnya ia telah dicemarkan oleh dosa, seperti Daud katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahanku aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak dari dalam kandungan, manusia itu sudah memiliki natur dosa manusia. Sebab itu saudara-saudara, dosa yang dibawa ke dalam kelahirannya itu yang disebut dosa asal. Dosa pusaka, the root of sin dalam bahasa Inggris, yang harus diselesaikan. Maka Yesus harus datang menjadi juru selamat, menyelesaikan dosa pokok yang dilakukan oleh manusia pertama. Sebab itu, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, mereka cenderung berbuat dosa atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Akibat daripada dosa, pengaruh dosa yang menguasai kehidupan manusia, kecenderungan mereka adalah untuk melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Roma pasal 7 ayat yang ke-15 mengatakan, Paulus dia menyadari perkara ini, saudara-saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Itu kata Paulus. I don't know. Aku tak tahu apa yang aku perbuat. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Itu akibat daripada pengaruh dosa dalam hatinya. Kerinduannya bukan untuk melakukan itu, tetapi pada kenyataannya itu yang dilakukan. Nah, kita harus ingat, saudara-saudara,
human nature, natur kemanusiaan kita. Dari mula, kata Raja Daud di sini, sejak daripada dia di dalam kandungan sampai dia lahir, pengaruh dosa itu masih ada. Tetapi kita harus ingat, orang Kristen telah memiliki jalan dan kebenaran itu. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di dalam surga kalau tidak melalui Yesus. Bukan perbuatan baik kita, bukan kebajikan kita, tetapi karena kita percaya Yesus adalah merupakan kunci untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yesuslah kunci. Jesus is the key. You got the key? Jesus is the key. Yesus adalah kunci. Dalam perkembangannya dosa semakin bertambah-tambah, saudara-saudara. Hari-hari ini semakin bertambah. Penyakit semakin bertambah. Virus yang tidak pernah kita dengar dulu sudah muncul. Tapi saudara-saudara, ini semuanya adalah akibat daripada dosa. Sebab itu, walaupun di dalam perkembangan dosa semakin bertambah-tambah dan merajalela dalam kehidupan manusia, di sekitar manusia, tapi kita memiliki harapan kita. Our hope is in Jesus. Jesus is our hope. Saudara-saudara, zaman sekarang ini sudah tampak kita lihat berlakunya kriminal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan moral manusia yang tidak boleh terkawal lagi dalam dunia ini. Semakin hari semakin meningkat secara spontan, drastik. Dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. We can't. Kita tak dapat. Walaupun ia seorang nabi, seorang pembesar negara, seorang raja, ataupun seorang berstatus tinggi, filsafat, sekalipun kita tidak dapat melepaskan diri. Hanya melalui Yesus yang sudah membawa perubahan dalam diri kita. Iman kita yang menyelamatkan. Percaya kepada Yesus. Dalam keadaan seperti ini, ataupun seperti apa yang kita hadapi, sesungguhnya manusia memerlukan seorang juru selamat. Manusia memerlukan seorang juru selamat yang boleh membebaskan mereka dari dosanya. Dalam perayaan Natal ini, saudara-saudara, membawa satu makna yang begitu luar biasa dalam kehidupan orang Kristen sejati. Karena mereka sudah menyambut kelahiran Yesus dalam diri mereka. Mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat, juru selamat secara pribadi dalam hidup mereka, yang telah membebaskan mereka daripada dosa mereka. Karena pada realitinya, saudara-saudara, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri.
We can't do it. We cannot do it. Nah, kita tidak boleh meminta daripada orang lain. Sebab itu, juru selamat itu haruslah orang yang suci, bebas dari dosa, orang yang harus lebih berkuasa dari manusia dan iblis adalah Yesus Kristus. Menjelma menjadi manusia, tinggal di antara manusia, dan dialah firman itu yang telah menjelma menjadi manusia, tetapi tidak pernah mengenal dosa. Dialah Yesus Kristus, anak manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia menanggung segala dosa kita. Dan dia telah menebus kita dari dosa kita. Ingat, saya yang ditebus, bukan dosa yang ditebus. Perhatikan, saya ditebus dari dosa, dari genggaman kuasa yang jahat. Allah telah ambil saya kembali oleh karena Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ya, dikatakan supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ada banyak orang yang katakan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Tapi pelik, mereka sendiri tidak pernah hidup dalam kebenaran itu. Hanya kata-kata manis di mulut. Indah kabar dari rupa, kata orang. Ya, kita mau yang realitinya, realistik. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita lihat, namun sampai hari ini tidak semua orang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak semua orang. Sekalipun mereka telah diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, mereka tidak mau percaya. Sebaliknya mereka menolak dan membenci Yesus secara terang-terangan. Bahkan berita Injil pun tak dianggap penting buat mereka. Malah mereka mengatakan bahwa berita Injil itu adalah suatu kebodohan bagi orang Kristen. Tapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, berita Injil itu adalah merupakan hikmat yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita percaya melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini yang kita beritakan secara live melalui online atas talian akan membawa berkat yang besar kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengimani kebenaran itu dalam hidup kita. Merayakan Natal itu dengan motif yang benar. Bahkan menghormati apa yang telah terjadi dalam hidup kita oleh Yesus Kristus, yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita senantiasa merayakan tentang kebenaran itu, yang orang lain katakan suatu kebodohan untuk kita, tetapi bagi kita sebagai umat Kristen yang sejati, bahwa ia merupakan suatu
sejarah yang sangat berharga bagi saya dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jalan, kebenaran, hidup dan hidup. Percayalah, ambil waktu. Jangan menunda waktu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jaminan yang sungguh kuat, yang sungguh konkret, jelas, tidak meragukan. Yesus katakan, datang kepadanya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kita tidak akan meragukan tujuan hidup kita. Destinasi kita yang kita ingin tuju dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang jelas. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu yang begitu jelas dalam hidup kami. Dan kami mau mengimani kebenaran firman Tuhan. Tuhan meteraikan dalam hati kami. Jadikan firman-Mu sebagai pegangan kami dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan terus percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.